Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi ekonometrika untuk pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang analisis asumsi statistik parametrik. Dalam analisis asumsi parametrik ada dua model uji asumsi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas dan yang kedua adalah uji asumsi homogenitas. Nah, dalam uji asumsi normalitas ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah uji normalitas C kuadrat. Kemudian yang kedua adalah uji normalitas Lilliefors. Kemudian yang ketiga uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang keempat uji normalitas Shapiro-Wilk dan lain sebagainya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas uji asumsi normalitas menggunakan C kuadrat. Dalam uji normalitas C kuadrat ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gunakan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan tepi bawah kelas dan diakhiri dengan tepi atas kelas. Yang kedua, hitunglah nilai normal standar tiap tepi kelas dengan rumus Z sama dengan X min X rata-rata dibagi S. Nah, Z merupakan nilai normal standar, X sama dengan tepi kelas, X rata-rata sama dengan rata variabel, S sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Yang ketiga, gunakan Z-tabel, tabel A1, A2 untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Nah, ini tabel A1. Kemudian ini tabel A2. Nah, tabel ini yang akan kita pergunakan untuk melihat nilai Z tabel. Yang keempat, hitung besar peluang dengan cara menghitung luas masing-masing nilai Z, kemudian hitung selisih antar kelas. Yang kelima, hitunglah nilai frekuensi ekspektasi atau FE dengan rumus FE sama dengan N kali selisih luas antar kelas. Keterangan FE sama dengan frekuensi ekspektasi, N sama dengan jumlah sampel. Yang keenam, hitunglah nilai C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma buka kurung F0 min FE tutup kurung kuadrat dibagi FE. X kuadrat merupakan nilai C kuadrat, FE sama dengan frekuensi ekspektasi, F0 merupakan frekuensi observasi atau absolut. Yang perlu diperhatikan di sini, jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya adalah contoh. Di sini ada contoh data mentah yang diperoleh dari suatu survei. Nah, yang perlu diperhatikan dalam analisa normalitas menggunakan C kuadrat, data yang berbentuk seperti ini harus kita rubah ke dalam bentuk interval atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, rumus interval I
sama dengan R per K, di mana R merupakan rentang data. Dan K merupakan banyak kelas. Rumus R sama dengan jumlah data maksimum dikurangi jumlah data minimum. Kemudian K sama dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log pangkat N. N di sini adalah jumlah sampel. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumus interval, maka kita akan menghitung interval. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke data. Nah, dari data tersebut yang harus kita ketahui adalah nilai N, kemudian data maksimum, data minimum. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan langsung saja kita kembali ke data. Nah, dari data ini kita lihat bahwa N-nya adalah N sama dengan 40. Data maksimum di sini adalah 144. Data max-nya sama dengan 144. Kemudian data minimum sama dengan 66. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita akan lanjut untuk menghitung interval kelas data. Seperti yang kita ketahui, N-nya sama dengan 40, kemudian data maksimum sama dengan 144, kemudian data minimum sama dengan 66. Interval sama dengan R per K. R sama dengan data maksimum kurangi data minimum. R sama dengan 144 dikurangi 66. R sama dengan 78. Kita sudah menemukan nilai R. Selanjutnya adalah K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 40. N-nya sama dengan 40. Jadi K sama dengan 6,25 dibulatkan menjadi 6. Jadi I sama dengan interval sama dengan R per K sama dengan 78 per 6 sama dengan 13. Jadi interval kelasnya sama dengan 13. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Karena setelah kita mengetahui interval kelasnya, maka kita akan lanjut untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini data sesudah dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi. Nilai minimum data adalah 66. Intervalnya adalah 13. Caranya untuk mencari batas atas
kelas sama dengan, kita sudah mengetahui batas bawah kelasnya adalah 66. Kemudian interval kelas I-nya sama dengan 13. Caranya adalah 66 ditambah dengan 13 min 1 sama dengan 78, sehingga batas atasnya sama dengan 78. Selanjutnya 78 tambah 1 sama dengan 79. Konsepnya sama, 13 min 1. Jadi 79 ditambah 12 sama dengan 91. Begitu seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui batas bawah kelas dan batas atas kelas, kita akan menghitung nilai. Nah, dalam ketentuannya kita menggunakan nilai batas bawah kelas yang ditambah dengan nilai terakhir batas atas kelas. Jadi yang akan digunakan adalah nilai I. Dan dalam menentukan nilai tepi kelas, itu batas bawah kelas dan batas atas kelas memiliki cara yang berbeda. Untuk menentukan nilai tepi kelas, batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5, sedangkan batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Jadi nanti 6 sampai 144 ini dikurangi 0,5, sedangkan ini ditambah 0,5. Nah, inilah nilai tepi kelas. Data yang kita analisa. Setelah kita mengetahui tepi atas kelas, yang pertama cara mencari tepi atas kelas, yang kedua kita akan mencari bagaimana cara mencari nilai Z, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mencari Z tabel, kemudian yang keempat adalah bagaimana mencari nilai C kuadrat. Atau yang pertama adalah tepi kelas, yang kedua nilai Z, yang ketiga adalah tabel Z, yang keempat adalah C kuadrat. Yang sudah kita ketahui adalah tepi kelas. Nah, sekarang kita akan menghitung dari mana nilai min 2,342. Rumus Z sama dengan X min X rata-rata dibagi S. S ini adalah standar deviasi, X ini adalah X rata-rata, kemudian X ini adalah tepi kelas data. Selanjutnya yang perlu kita cari adalah berapa nilai rata-rata, kemudian S-nya atau simpangan bakunya berapa. Seperti yang kita ketahui, X sama dengan sigma pangkat N, I sama dengan 1 XI bagi N. Sedangkan standar deviasi atau simpangan baku sama dengan akar sigma pangkat N I sama dengan 1 buka kurung X
I min X rata-rata kurung dibagi N min 1. Nah, ini rumus untuk mencari simpangan baku, dan ini adalah rumus untuk mencari X rata-rata. Nah, untuk mencari nilai ini kita akan kembali ke data. Nah, dari data ini kita harus ketahui bahwa nilai X-nya, X rata-rata dari semua data ini adalah 110,35. 110,35. Bagaimana cara mencarinya? Rumusnya adalah X rata-rata sama dengan sigma pangkat N, I sama dengan 1 X I dibagi N. Ini adalah rumus rata-rata. Total jumlah data dibagi dengan jumlah sampel data. N-nya di sini adalah 40. Total jumlah data dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 110,35. Sedangkan S atau standar, nilai S atau standar deviasinya sama dengan rumusnya adalah sigma pangkat N I sama dengan 1 buka kurung X I min X rata-rata tutup kurung kuadrat dibagi N min 1. Ini untuk mencari nilai deviasinya, standar deviasinya atau simpangan baku. Jadi nilai S-nya sama dengan 19,15. Ini nilai S, kemudian ini adalah nilai X rata-ratanya. Selanjutnya dari mana nilai min 2,342? Z sama dengan X I min X rata-rata dibagi simpangan baku. Seperti yang kita ketahui, X rata-rata sama dengan 110,35. Kemudian S atau simpangan bakunya sama dengan 19,15. XI ini adalah nilai tepi kelas. Jadi nilai Z tepi kelas yang pertama adalah 65,5 dikurangi 110,35 dibagi 19,15. Nilainya sama dengan 3,42. Nilainya sama dengan minus 3,242. Nah, inilah nilai Z, nilai tepi kelas yang pertama. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai tabel Z. Nah, bagaimana cara mencari nilai tabel Z? Atau di sini pada tepi kelas yang pertama nilai Z tabelnya adalah 0,0096. Seperti yang kita ketahui, nilai Z di sini adalah ada yang positif dan negatif. Jadi nanti kita akan melihat tabel Z positif dan negatif. Dalam tabel Z caranya adalah kita lihat di sini nilai Z sama dengan min 2,342.
Nah, nilai min 2,3 ini menjadi nilai rows pada tabel Z, sedangkan 4 ini menjadi kolom, nilai kolom. Itu berarti pada tabel Z negatif, nilai yang tadi kita ketahui nilai Z nya sama dengan min 2,34. Nah, min 2,3 ini akan menjadi nilai rows pada tabel Z. Kemudian 4 ini akan menjadi nilai kolom pada tabel Z. Jadi kolom rows yang kita cari di sini, yang rows kita cari di sini adalah min 2,3 ini. Kemudian kolom di sini kita cari yang 0,04, berarti ini. Nah, ini nilainya. Nah, inilah nilai Z tabel pada tepi kelas yang pertama, yaitu 0,0096. Nah, selanjutnya sekarang kita ambil contoh untuk mencari tabel Z yang positif. Yang positif di sini kita menggunakan tepi kelas yang kelima. Yang kelima yaitu nilainya adalah 0,373. Berarti di sini untuk nilai rows-nya adalah 0,3. Kemudian 7 ini adalah 0,07. Nanti kita cari ini adalah nilai kolomnya pada tabel Z positif. Nah, ini adalah tabel Z positif. Yang kita cari adalah 0,3. Kita cari adalah 0,3, nilainya adalah 0,6443, 0,37, 0,37. Yang positif 0, kita cari 0,3. Untuk tabel positif kita cari untuk yang 0,3. Ini adalah 0,3. Dan untuk kolom adalah 0,7. Nah, ini dia nilainya adalah 0,6643. Kita buktikan 443. Nah, seperti itu untuk mencari konsepnya, untuk mencari nilai tabel Z. Kemudian kita juga harus mencari selisih luas. Nilai ini berasal dari nilai FZ2 dikurangi FZ1 hasilnya, hingga seterusnya FZ3 dikurangi FZ2 hasilnya, dan seterusnya. Kemudian nilai FE ini diperoleh dari N jumlah sampel dikali dengan nilai selisih. Berarti 0,0389 dikali 40 hasilnya adalah ini, hingga dan seterusnya. Kemudian F0 ini adalah frekuensi absolut.
Kemudian untuk C kuadrat, bagaimana mencari C kuadrat? C kuadrat itu rumusnya adalah C kuadrat, rumus dari C kuadrat itu adalah X kuadrat sama dengan sigma F0 min FE kuadrat dibagi dengan FE. Ini untuk rumus C kuadrat. Nah, jadi C kuadrat yang pertama, data tepi atas tepi kelas yang pertama adalah 2 min 1,556. X kuadratnya sama dengan, untuk data tepi sama dengan 2 min 1,556 dibagi dengan 1,556. Ini adalah kuadrat. Hasilnya adalah 0,1266. Nah, sampai seterusnya hingga nilai X kuadrat atau C kuadrat dari data tersebut adalah 2,85. Jika kita kembali ke hipotesis, di mana jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis kita di sini, X hitung sama dengan 2,85. X kuadrat tabel sama dengan 12,592 pada taraf nyata 5%. Nah, jadi X hitung lebih kecil daripada X tabel. Artinya apa? Bahwa data ini sudah berdistribusi normal.